Oh, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari.
Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami rindu memandang wajah-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu. Itu sebabnya malam hari ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Layakkan kami semuanya. Kami bersyukur buat darah anak domba Allah yang sudah mencucikan hati nurani kami. Melayakkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kau mengurapi kami semuanya untuk bersuka cita memuji memuliakan Engkau menyembah Engkau Tuhan. Bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tolong Tuhan antarkan. Itu bersama-sama kami memuliakan Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Kau juga menolong mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami semua yang hadir hari ini urapi kami. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya Kau melayani. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, singer, nyata kuasa harapan atas kami dan hamba-Mu yang Tuhan percaya Kau menyampaikan firman Kau di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau perhatikan kami semuanya, Engkau tolong kami semuanya oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Berkati lingkungan kami ini dengan kami sejahtera, dengan sukacita. Dan Engkau juga memberkati kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat udara, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluarnya oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berhasil dari kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang besar yang dicurahkan bagi kita. Hari ini kita ada di hadirat-Nya, kita percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan memperhatikan kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Tangkap pujian kita, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib.
Tuhan. Kita rasakan dan nikmati hari demi hari kasih Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita, memberikan kita damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Puji Tuhan, kita angkat pujian kita sehingga kita semua bangkit berdiri nyanyian Amalon. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, jalan hidup orang benar.
haleluya. Puji Tuhan. Biar kita senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh rasakan firman Tuhan menolong kita dalam segala kerinduan dan pergumulan kita. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semuanya dan tidak seorang pun Tuhan lewatkan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan, sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, menjadi seperti Kau Yesus.
kami Bapa bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau sungguh sangat memahami kami, Engkau sungguh sangat mengerti kami Tuhan. Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Engkau melindungi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami hadir ke tempat ini, anak-anak-Mu memuji muliakan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa sebagai tanda ucapan syukur kami. Engkau selalu menyertai kami Bapa. Malam hari ini kami siapkan hati kami Bapa. Kami mau belajar dari firman-Mu, biarlah kiranya Engkau singkapkan kepada kami Tuhan, beri kepada kami hikmat dan pikiran Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dari setiap firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua di tempat ini, dan juga kepada sidang jemaat-Mu Tuhan yang berhalangan hadir malam hari ini Tuhan, di mana mereka berada, biarlah Engkau juga menyertai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Kembali saya menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sungguh kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keseharian kita. Tuhan sudah memberikan kita banyak hal yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan berkati kita, Tuhan lindungi kita, memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita datang menyembah Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar untuk mengawali hari-hari kita di tahun-tahun ini, kita mulai mengubah atau mengubah sikap hati kita di tahun yang lalu, yang mengubah pola pikir kita. Juga kita belajar untuk dalam setiap hal apapun yang kita alami, kita berpikir hal yang positif ya. Kita belajar juga hari Minggu lalu disampaikan Bapak Gembala, sungguh kita memikirkan hal-hal yang sesuai dengan pikiran Tuhan Kristus ya. Kita juga harus semangat dalam menghadapi segala sesuatu, melangkah pasti, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Malam hari ini sebelum datang kita menyembah kepada Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Mazmur 105, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Masih seperti minggu lalu kita belajar bagaimana anak-anak Tuhan harusnya lebih giat ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya dalam beribadah kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi dalam setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Ucapan syukur ada banyak jenis, ada dari puji-pujian kita, penyembah kita, ada juga mencatat juga dalam persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan hukuman-hukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ya. Kita sudah baca firman Tuhan. Ayat 1 tadi mengatakan sebuah ajakan supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Menyaksikan
perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya dikatakan bersyukur kepada Tuhan, serukan namanya, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya. Dari setiap hidup kita tentu Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ayo kita bersyukur, kemudian perkenalkan kebaikan Tuhan ya, melalui kesaksian kita kepada orang-orang lain, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan ya. Ayat 2 menjelaskan supaya kita itu ya bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan ya. Tadi saya katakan kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan tidak hanya dalam ibadah saja, dalam keseharian kita juga boleh kita memuji Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat keempat menjelaskan bahwa orang-orang yang bermegah dalam Tuhan, mencari Tuhan gitu ya, nantinya akan bersuka hati. Ya, makanya selalu kita ingat bahwa ayat ini sudah sangat terkenal. Ya, carilah dulu kerajaan Allah, yang mencari kehadiran Allah dalam hidup kita, maka semuanya itu ditambahkan kepada kita. Kemudian ayo ingat, ayat 5 itu ingat ya, selalu Tuhan ingat perbuatan Tuhan ya, hari-hari yang kita lewati tahun-tahun lalu, sepanjang minggu ini, kalau boleh dihitung berapa kali Tuhan sudah menolong kita. Ayo ingat perbuatannya ajaib, ingat juga mujizatnya ya, sesuatu yang tidak bisa kita hadapi ternyata bisa kita lewati, itu sebuah mujizat. Kemudian jangan hanya ingat yang perbuatannya ajaib, mujizat-mujizatnya saja, berkat-berkatnya. Ingat juga bahwa ada hukum ya, tadi katakan penghukuman yang diucapkan. Artinya Tuhan ingin kita itu berjalan ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Kadang-kadang kita justru hanya mau berkatnya saja ya, mau mujizatnya saja, tetapi lupa bahwa di balik berkat dan mujizat Tuhan juga jelaskan ada hal yang diatur Tuhan supaya kita itu bisa berjalan kepada Tuhan. Ya, ayat 1 dan 5 ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada hai anak cucu Abraham, hamba-hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan. Kita ini ya, orang-orang pilihan Tuhan ya, yang dulu tidak mendapat bagian, tetapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ya, yang dulu kita bukan umatnya, tetapi sekarang ini sudah menjadi milik kesayangannya. Itu hal yang paling kita syukuri, bukan karena berkat-berkat jasmani. Ada dua jenis berkat dalam hidup ini ya. Yang pertama berkat umum. Berkat umum itu artinya rezeki ya, harta-harta duniawi, kekuasaan, posisi, hal yang duniawi itu berkat umum. Kenapa dikatakan berkat umum? Karena nggak usah pun beribadah, nggak usah mengenal Tuhan Yesus, orang mendapatkan itu. Itu namanya berkat umum. Nggak pun kita gereja nggak masalah, ada itu berkat. Orang yang nggak mengenal Tuhan pun bahkan lebih kaya, lebih hebat, punya popularitas, kekuasaan daripada kita yang mengenal Tuhan. Itu namanya berkat umum. Makanya jangan bandingkan kita dengan orang lain, dilihat dari berkat umum. Jadi berkat umum, orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat berkat umum. Itu contohnya tadi rezeki, berkat, ya, kehidupan jasmani, harta, kekayaan. Tetapi satu hal yang kita miliki, namanya berkat khusus. Berkat khusus itu apa? Korban penebusan. Tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Itu sebabnya itu yang paling kita syukuri. Kalau hanya sembuh, sakit jadi sembuh gitu ya. Masalah keuangan yang tidak stabil jadi stabil, itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun bahkan lebih jago dari kita. Pagi-pagi sebelum bekerja bakar upahnya gitu. Bisa gitu ya. Tetapi yang kita syukuri ialah itu tadi, Tuhan sudah tebus kita ya, yang harusnya kita tidak mendapat bagian apa-apa dalam kerajaan surga, tetapi oleh karena korban Kristus ya, itu yang harus paling kita syukuri. Malam hari ini kita belajar juga dari pesan yang disampaikan
Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, tulis surat kepada jemaat Tesalonika. 1 Tesalonika ayat 18. Coba kita baca ayat yang sudah kita hafal ini. Ucapan syukur itu ternyata bukan hanya sekedar ajakan atau hanya sampaikan begitu saja, tetapi ucapan syukur itu ternyata kehendak Allah. Jadi kehendak Allah mendengarkan suaranya, membawa persembahan, bawalah persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Tetapi ucapan syukur juga itu kehendak Allah. Tuhan mau kita bersyukur. Kenapa Tuhan mau kita bersyukur? Artinya kita ingat Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan 2 jenis berkat tadi. Ayo kita fokus bersyukur kepada Tuhan karena berkat khusus yang kita terima. Ayo kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu ucapan syukur itu sesuatu yang Tuhan kehendaki. Makanya kalau ada orang dalam hidup ini tidak bersyukur kepada Tuhan, berarti dia tidak melakukan kehendak Allah. Bersyukur untuk hal yang baik sangat mudah sekali. Pada kita dapat berkat, bersyukur kita. Tetapi kalau tidak baik, jangankan tidak baik, yang sudah baik kita terima dari Tuhan sepanjang 1 tahun yang lalu atau berapa hari ini, kadang kita itu lupa, enggan bersyukur. Bagaimana buktinya enggan bersyukur? Enggan berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Masih banyak juga teman-teman kita tidak beribadah. Buktinya tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Artinya juga tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus, rasul yang mengalami begitu banyak perjalanan setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita baca bagaimana begitu banyak penderitaan yang dialami, di penjara, disesat, pindah ke sana, pindah ke sini, begitu banyak hal yang dialami. Tetapi dalam setiap hidupnya dia selalu mengucap syukur. Jadi dia tidak hanya menyampaikan saja, tetapi dia sudah praktekkan itu. Jadi ucapan syukur itu sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Ayo kita mengucap syukur. Tetapi ada satu lagi, di balik suatu buah kehendak Tuhan, ternyata ucapan syukur itu yang kalau kita kadang kita anggap remeh ucapan syukur itu, ternyata punya kuasa. Jadi kita sepele kuasa berdoa, mengucap syukur sama Tuhan. Tapi ternyata ucapan syukur itu punya kuasa. Selain itu adalah kehendak Allah. Ada 4 hal yang saya catat. Ada banyak sebenarnya kuasa ucapan syukur, tetapi malam hari ini saya akan bagikan kepada sidang jemaat supaya kita pelajari bersama-sama 4 hal kuasa ucapan syukur. Yang pertama, kalau kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, itu artinya kita, ucapan syukur kita itu membawa kita itu ke hadirat Tuhan. Seperti lagu kita kan ada lagu, datanglah ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau kita sederhanakan lagi, ucapan syukur itu seperti tiket. Kalau mau masuk ke bioskop ada tiketnya. Tiketnya apa? Ucapan syukur misalnya. Jadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Jadi ucapan syukur kita itu tiketnya. Datang kita sama Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan datang sama Tuhan hanya mengeluh. Karena ada masalah datang berdoa, nangis berdoa karena keluhannya saja, tetapi tidak dengan ucapan syukur. Itu yang sering kita alami. Kita hanya datang sama Tuhan membawa beban dengan alasan supaya Tuhan tolong, tetapi tidak masalah memang seperti itu tetapi
Ayo kita mulai ubah pola pikir kita. Kita datang sama Tuhan dengan hati kita yang bersyukur. Mazmur 100 tadi saya katakan ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama. Mazmur 100 4 dan 5. 1, 2, 3 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, jadi datang hadirat Tuhan ya, melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, puji-pujian syukur, ucapan syukur kita. Ya, jadi kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam keseharian kita, dimulai dengan belajar mengucap syukur. Atau kedua, orang yang lupa atau enggan mengucap syukur sama Tuhan, artinya ia tidak merasakan hadirat Tuhan. Bisa juga dikatakan orang-orang yang enggan mengucap syukur atau lupa adalah orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena apa yang diterima dari Tuhan ia lupakan. Contohnya contoh kecil ya. Karena ada sesuatu gitu ya menghalangi ya, tidak beribadah atau terlambat, mohon maaf, terlambat gitu ya, ibadah. Tahu kita ibadah jam 7, setengah 8 datang atau apapun itu ya. Artinya dia lupa bahwa yang dia alami selama ini itu perbuatan Tuhan. Ingat bahwa 1 Petrus 5 mengatakan ayat 5, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena tidak mengingat kebaikan Tuhan. Ya, lagi katakan juga ibadahnya cacat ya. Ayo kita belajar ya. Hal yang kecil saja itu, sepele. Hal yang kecil saja kita lakukan, tapi itu pun kadang kita tidak lakukan. Ayo mari kita hari-hari ini ubah hati kita, ubah pola pikir kita ya. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita sudah lihat bagaimana apa yang terjadi di dunia ini ya. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang kita andalkan ya. Mari kita jangan pura-pura tidak tahu ya. Tetapi kita mau belajar dekat kepada Tuhan. Itu ya, satu, ucapan syukur itu membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kedua, jadi kuasa ucapan syukur itu tadi yang pertama membawa hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, ucapan syukur itu melahirkan mukjizat berlipat gandaan. Jadi ucapan syukur itu melahirkan mukjizat berlipat gandaan. Kita ingat peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ingat itu, bahwa peristiwa itu ya, kita baca saja supaya kita ingat. Kita kembali Yohanes 6 ayat 11 sampai 14. Peristiwa itu ya, bahwa banyak orang yang ikut Tuhan, tetapi ya, masalahnya mereka harus memberikan makanan kepada 5.000 orang. Satu hal Tuhan berdoa ya, ada doanya yang sungguh indah, mengucap syukur di tengah-tengah permasalahan. Ini hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa lakukan. Kalau ada masalah, kita nggak menyalahkan orang lain. Kalau ada masalah, kita nggak menyalahkan Tuhan. Kalau ada masalah, justru kita bersyukur. Wah, itu luar biasa. Hasilnya justru melipat gandakan ya, yang harusnya kita terasa berat beban kita, tetapi justru akhirnya nanti bisa membantu orang lain. Ya, ucapan syukur melahirkan mukjizat berlipat gandaan. Itu tadi kuasa yang kedua. Kita baca Yohanes 6. Yohanes 6. Ya, Yohanes 6. Ya, ada ya Yohanes 6 ayat 11 sampai 14.
Sudah sering kita baca ini, sudah tahu kita ceritanya ya. Tuhan itu mengucap syukur. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia. Ya. Jadi kalau kita mengucap syukur, ya tadi melahirkan mujizat berlipat gandaan. Yang mengucap syukur tadi saya sampaikan, yang mudah kalau kita terberkati, ya. Mudah kalau kita nggak ada masalah. Tetapi ketika ada permasalahan, itu lagi luar biasa mujizatnya. Ya. Ini tadi kita baca dari kisah ini bahwa kalau kita kekurangan, ada masalah, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan atas masalah itu, ya. Ya mereka mengucap syukur, Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang Ia punya, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi setelah mengucap syukur, justru sisa 12 bakul. Ya, yang pertama tadi ucapan syukur itu ya membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu akhirnya menghadirkan mukjizat berlipat gandaan. Yang ketiga lagi tentang ucapan syukur. Yang ketiga, kita ingat bahwa dengan mengucap syukur membuat sesuatu yang nggak mungkin tapi bisa terjadi. Ya. Jadi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki, atas sesuatu yang kita miliki, permasalahan apa dalam hidup kita, ketika kita mengucap syukur atas itu, terjadi sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya, kita ingat peristiwa Lazarus. Ya, Tuhan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya, jadi ayo ucapan syukur mengaktifkan kuasa keuangan kita. Yohanes yang ke-11. Tuhan Yesus berdoa. Dia katakan doa yang indah. Aku mengucap syukur kepadamu, Bapa, di tengah-tengah ketidakmungkinan hidup kita. Ya. Apalagi di tahun-tahun ini ya, masih berapa hari ya, sudah begitu banyak peristiwa yang terjadi di negara kita ini ya. Bisa nggak melewati dengan kita, tetapi ketika kita mengucap syukur atasnya, tentu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Mari kita kembali baca Yohanes 11 ayat yang ke-41 sampai ayat ke-44. Ya, kita baca bahwa akhirnya si Lazarus itu mati gitu ya. Tetapi Tuhan datang ke kuburnya. Ya, Tuhan naikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Ayo kita baca 41 dari Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 44. 1, 2, 3 ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain laban, dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka,
bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, jadi dari kisah ini, pembacaan ini kita belajar kebenaran Tuhan bahwa ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan itu membuat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Gak mungkin ada orang mati bisa bangkit lagi, tetapi ketika menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita juga apapun nanti yang akan kita alami di hari-hari kemudian, ketika ada sesuatu yang mengganjal beban berat di dalam pikiran dan di hati kita, ayo stop mengeluh. Sakit waktu itu saya pernah cerita juga, kalau sakit ya bersyukur bisa sakit ya, bersyukur bisa sakit gitu ya. Kita bersyukur bahwa sakit nggak apa-apa, hanya 1 hari atau seminggu, ada berapa ratus hari lagi nggak sakit. Jadi kita menggunakan pola pikir kita yang positif ya. Jadi ayo kita bersyukur ya, sehingga sesuatu yang nggak mungkin pasti terjadi ya. Tanpa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita nggak melihat mukjizat, itu artinya semua. Jadi mengucap syukur ya, mengaktifkan kuasa kebangkitan, membuat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Dan juga tanpa ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita nggak melihat kemuliaan Allah ya. Tadi ya, yang pertama apa kuasa ucapan syukur itu? Yang pertama membawa hadirat Allah, kemudian yang kedua menciptakan mukjizat pelipat gandaan ya. Yang ketiga membuat kuasa kebangkitan dalam hidup kita, membuat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang terakhir, ucapan syukur itu menyiapkan hati kita ya, bukti hati kita siap untuk menghadapi hari esok dengan penuh kepastian. Jadi orang-orang yang bisa bersyukur sama Tuhan gitu ya, adalah orang-orang yang siap menghadapi hari esok ya. Daud kita belajar dari Daud bahwa Daud waktu itu akhirnya menjadi seorang pelarian ya, menjadi pelarian karena kemarin itu si Saul gitu punya pikiran yang negatif, akhirnya dia harus lari, meninggalkan anak, meninggalkan istrinya begitu ya. Tetapi di gua Adulam ya, dia berdoa kepada Tuhan, mengatakan dia bersyukur. Bagaimana ada seorang yang menjadi pelarian ya, dari negaranya bisa bersyukur meninggalkan istri. Itu hal yang tidak bisa diterima, tetapi Daud bisa bersyukur. Coba kita baca Mazmur 57. Tetapi setelah dia bersyukur sama Tuhan, mulai terjadi mukjizat. Akhirnya juga nanti dia menjadi raja, bukan raja atas orang Yehuda, tetapi menjadi raja seluruh Israel. Dimulai dengan bersyukur. Makanya kita ayo hari-hari ini, mari kita bersyukur ya, kepada Tuhan. Dimulai dengan praktik kita setia dalam beribadah ya. Mulai setia datang pulang begitu ya, tetapi ayo kita giat lagi ya. Dimulai dari hal yang kecil. Ayo kita baca Mazmur 57 ayat yang ke-8, 9 dan sampai ke 11. Mazmur 57 ya, Mazmur 57 ya, Mazmur 57 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Dikatakan hatinya sudah siap menerima kenyataan yang ada, dan dia bersyukur atas itu. Ayat 1 saya bacakan, sidang jemaat memperhatikan. Kok dia katakan begitu? Karena ada permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Ayat 57, pasal 57 ayat 1 mengatakan begini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud.
ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Dia itu lari gitu ya, dari istana gitu ya. Kita pernah baca itu. Dia lari seorang diri ya. Dia hanya punya satu orang sahabat. Ya, bayangkan sejauh ini keluarganya pun melupakan dia. Cuma satu temannya, Jonathan, istri gitu ya. Karena pikiran Saul kemarin yang sudah kita pelajari yang negatif itu, akhirnya dia diburu begitu ya, melarikan diri. Akhirnya dia ke sebuah gua ya, di tengah-tengah keterpurukan. Wah, ini memang Daud luar biasa. Makanya Tuhan katakan dalam kitab Roma, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan ya. Sungguh sangat luar biasa karena bisa bersyukur di tengah-tengah hal yang sangat pahit ya. Sangat luar biasa ya. Daud lari dia dari si Saul ya. Tetapi tadi kita baca ya, dia katakan hatiku siap ya. Sehingga dia bersyukur untuk sesuatu yang sudah diberikan kepada Tuhan ya. Coba kita baca sebentar 1 Samuel 1 ya, 1 Samuel 1 ya. Setelah dia seorang diri, akhirnya berdatangan ada temannya, akhirnya sampai puncaknya ketika diawali dengan itu yang bersyukur. Kita juga ya dalam hidup kita tadi sudah sampaikan, kalau hanya berkat umum saja kita bersyukur. Jangankan itu ya, sudah terima berkat umum kita kadang ya, saya pribadi pun juga seperti itu, kadang malas uring-uringan ya, berdoa. Kalau lagi ingat ya berdoa ya. Kalau enggak ya seperti itulah. Apalagi kalau sudah banyak pekerjaan misalnya, lupa kita berdoa ya. 1 Samuel 22 ya, ini dia di dalam gua Adulam ya, ayat yang 1 dan kedua, mulai dari ayat yang ke-22 ini. Tadi sudah kita baca dalam pelarian ya. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Mari 1, 2, 3 ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke dalam. Ketika saudara-saudara dan seluruh keluarganya mendengar itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang kejar-kejar hutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi mereka bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, jadi Daud ya dari tengah-tengah pahit hidupnya kepada Tuhan, dia katakan hatinya siap ya, dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Kita juga, ayo dalam hidup kita ya, apapun yang menimpa hidup kita, baik atau kurang tidak baik, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Satu hal lagi yang selalu kita ingat, tadi kita baca di Mazmur 155 itu ayat 1 sampai 5 tadi, ajarkan si pemazmur supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ditujukan kepada kamu cucu Abraham. Kenapa dikatakan cucu Abraham? Yang kita ingat dalam Abraham, dalam setiap langkah hidup Abraham, setiap ia pindah, didirikan sebuah mezbah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan ya. Kita juga, bukti kita anak-anak Abraham, bukti kita ini hamba-hamba Tuhan, orang-orang Yakub, orang-orang pilihan dalam hidup kita. Ayat kita mengucap syukur ya. Malam ini kita pelajari dalam hidup kita. Ayo, apapun keadaan kita di dunia ini, stop mengeluh ya. Berhenti untuk khawatir ya. Berhenti pikiran negatif ya. Dan saling menyalahkan satu sama lain ya. Percaya bahwa ketika kita ucapkan syukur kepada Tuhan, Tuhan ada di sisi kita. Tuhan akan membuat sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Kan kita yakin bahwa perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan menyertai kita. Tidak ada yang kita perlu khawatirkan ketika kita berjalan menurut kehendak Allah. Puji nama Tuhan, itu yang kita pelajari malam hari ini. Semoga kita bisa mengerti. Lagi-lagi boleh kita terapkan ya, dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita belajar mengerti kehendak Allah. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan menaikkan kita.
datang mengenal kepada Tuhan. Masuk Pesalur nomor 86. Pesalur 86. Kunci D. Tuhanku yang